Awak datang, kami sambut. Oi budak-budak, seperti langit yang gembira hari ini. Begitu pula, Dara akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Pada 254 tahun yang lalu, di sebuah sungai yang panjang dan sunyi, hiduplah seorang sultan bernama Sultan Syarif Al-Qadri. Pada malam hari yang gelap dan hawanya nampak selembut betul, Sultan Syarif Al-Qadri bersama rombongannya melakukan perjalanan panjang menyusuri Sungai Kapuas. Mereka mencari tempat yang baru untuk membangun kota. Namun, di tengah perjalanan, sebuah gangguan misterius menghadap. Wahai bujang-bujang, lihatlah depan mata kita. Di sinilah tempat tujuan kita untuk menguara. Bersabarlah, kita dah dekat dengan tujuan. Sungai ini akan membawa kita ke tanah yang subur tu, buat kita bangun kota yang kita tuju. Tapi Paduka, udahlah jam-jam. Kita ikutkan je kata Paduka tu. Bersabarlah sikit, walaupun memang hutan yang depan sana tu memang ada hantunya. Katanya pun ada kuntilanak yang sering nampak diri dia. Alamak, seram lalu lah jam. Saya dengar pun orang-orang banyak takut dari hutan tu. Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan di tepi Sungai Kapuas. La ilaha illallah, suara apa tu? Ya Allah, suara dari sebelah sana tu. Paduka Sultan, apa yang harus kita lakukan ni? Bawa bertenang semua. Jangan takut, teruskan berkayu kapal kita sampai tujuan. Jangan lupa semuanya berdoa. Saya percaya ini hanya ujian dari Allah sekuat apa iman kita. Setelah Sultan Syarif Abdul Rahman dan 4 orang prajuritnya melewati kekacauan di dalam perjalanan Sungai Kapuas menuju daratan, mereka pun akhirnya menemukan daratan yang tepat. Tapi masih sangat luas pepohonan dan hutan di tempat mereka berada. Sultan Syarif Abdul Rahman mencari tempat untuk mendirikan kerajaan baru. Namun sayangnya hutan belantara yang mereka ingin tebas terkenal angker. Saudara saya, inilah tanah yang kita cari selama perjalanan ini. Meskipun banyak sekali gangguan, tapi Alhamdulillah Allah kasih kita jalan ketemu tanah yang subur ini. Berpula tanah itu berada di pertemuan 3 sungai ini. Ayo saudaraku, kita akan buka sultan ini untuk membangun kota kita. Paduka Sultan, hutan ini memang luas. Tapi kata orang dolok-dolok, ada hantu yang sering ngacau orang-orang sini. Hamba setuju Paduka. Sungguh hutan ini terkenal dengan suara-suara aneh menyeramkan di kala malam. Janganlah takut wahai saudara. Kita datang niat baik atas izin Allah. Selama kita berdoa dan berusaha, Allah akan selalu melindungi kita. Setelah ditenangkan dengan Sultan Syarif Abdul Rahman, mereka pun beristirahat dan mempersiapkan diri mereka untuk di pagi hari. Aduh, ini panas. Pagi pun telah tiba. Mereka mulai bekerja. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita mulai menebas hutan ini demi keberlangsungan kota kita. Kita akan mendirikan daerah sekaligus tempat buat kita beristirahat di sini. Baik Paduka. Mereka mulai menebang pohon. Suara kapak terdengar. Mereka menebang beberapa kayu pohon di hutan itu hingga matahari terbenam. Anak-anak, tapi di sini banyak sekali nyamuk ni. Gatal-gatal semua badan saya ni. Hahaha, sabar je, jangan. Kalau dah jadi kota, tak adalah kita dikacau nyamuk hutan ni. Di saat mereka lelah karena satu harian kerja, mereka pun beristirahat. Namun, di saat mereka istirahat, suara tawa perempuan melengging. Semua prajurit pun mulai ketakutan kembali. Ya Allah, suara ketawa siapa tu? Allah, lindungilah kami. Apa yang harus kita buat ni Paduka? Kalau gini cerita, saya minum doa ya Paduka. Tenang,
kita takut. Kita ni memang lagi di hutan angker. Tapi jangan sampai rasa takut menguasai kita. Tapi Paduka, kalau gini terus, kita tak bisa selesaikan pekerjaan kita. Betul Paduka, dari awal perjalanan kita menuju ke sini ni, setiap malam kita kacau suara kuntilanak macam mula-mula kita. Jangan, kita tak boleh macam gini. Ingat, ini bukan sekedar hutan, tapi akan jadi tanah kita. Tanah ini akan menjadi kota yang ramai penduduknya, ramai pedagang dan ramai pula pengunjungnya. Itu adalah tujuan akhir kita. Jika kita ingin itu terwujud, hendaklah kita menetapkan diri dan banyak berdoa. Saya yakin ini adalah ujian dari Allah. Tapi, kalau kita hanya berdoa tanpa berusaha, itu tetap tak akan lari. Adakah cara agar kita terhindar dari gangguan hantu-hantu ni? Baiklah, saya akan pergi ke dalam hutan ini untuk mencari tahu apakah ada penduduk yang menempati pedalaman hutan ini. Kalau gitu, biarlah kita ni ikutkan Paduka ke dalam. Keselamatan Paduka ni kewajiban kita. Akhirnya, Sultan Syarif Abdurrahman pergi memasuki hutan tersebut dengan prajuritnya. Selama perjalanan, Sultan Syarif Abdurrahman dan 4 prajuritnya ke dalam hutan, tiba-tiba datanglah seorang wanita tua yang menghampiri rombongan Sultan Syarif Abdurrahman. Hati-hati Paduka, saya takut dia bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu jom, kayaknya ini manusia asli lah. Saya Syarif Abdurrahman. Saya salah satu dukun di pedalaman sini. Saya baru lihat kita di sini. Perlu apa awak ke sini ni? Kedatangan kami di sini tak ada niatan jahat. Kami di sini punya tujuan. Tujuan kedatangan kami di sini mulia. Saya mahu mengubah tanah ini jadi kota yang besar dan banyak penduduk yang ramah di sini. Mulia tujuan awak ke sini. Tujuan kami memang di sini mulia. Tapi sudah beberapa hari dari kedatangan kami di sini ni diganggu sama hantu-hantu sini. Gangguan yang awak alami ni bukan hal yang biasa. Dia tu kuntilanak, penghuni asli hutan tu. Mereka tu dah ngasih peringatan sama kita dari awal kita datang ke tanah ini. Kalau begitu, adakah cara untuk mengusir mereka ni? Ada, gunakan meriam. Suara ledakan meriam akan bikin mereka takut. Meriam, tapi kita ni hanya punya sedikit senjata. Tenang-tenang, saya akan bantu kalian. Saya akan bawa warga pedalaman saya. Baiklah, kami buatkan meriam. Tapi perlu sedikit barang untuk membuat meriam. Awak tenang je, penduduk saya akan menyiapkannya. Sultan Syarif beserta dukun dan rombongannya pergi ke tempat tinggal penduduk pedalaman. membuat meriam. Setelah itu, meriam akan dibawa ke tanah awal di tepi sungai.
sekalian, marilah kita berkumpul sebentar. Ada apa tuh ya? Nggak tahu nggak ya? Cobalah kita ke sana yuk. Ayolah cepat, nanti ketinggalan, udah berkumpul lah tuh. Ada apa tuh ya? Tumben benar. Nggak tahu ya, saya baru nggak habis nyuci. Dengarkanlah, malah bercerita. Ini budak sekalian, kita kedatangan tamu dari Mempawaghan nama Sultan Syekh Abdurrahman. Dia kesini mempunyai niat dan tujuan mulia, yaitu untuk membangun permukiman kita ini jadi kota. Tapi beliau ini diganggu sama penunggu hutan nih selama perjalanan menuju ke sini hinggalah sekarang. Dan beliau perlu bantuan kita untuk membuat meriam, untuk mengusir hantu-hantu. Boleh, karena ini untuk kebaikan tanah kita bersama. Izinkanlah budak-budak kami ini bantu. Semakin ramai yang bantu, semakin cepat persiapannya selesai. Biarkanlah kami ini ikut bantu. Kami ini memang bukan ahlinya, tapi kami bisa bantu. Kami harap sedang berkenan dapat kami bantu. Saya setuju. Macam mana kalau kami ikut bantu? Meskipun kami ini perempuan, kami pun bisa bantu kak. Baiklah, saya berkenan penduduk sekalian membantu. Saya harap urusan kita diperlancar oleh Allah. Biar tak kalah kabut, sebaiknya kita bergerak sekarang. Mereka pun akhirnya membuat meriam bersama-sama dengan pengawal. Siapa yang ini dah jadi? Bolehlah kita turun. Berani-beraninya kita nak cuba mengganggu hutan kami. Pagi, hutan ini punya kami atau kami ganggu selamanya. Rombongan sultan dan penduduk bersiap untuk melakukan penembakan kepada hantu di tepi sungai. Paduka, izinkan saya menembak meriam sekarang. Demi masa depan kota kita, saya perintahkan semuanya. Tembak! Alhamdulillah mereka pergi, kita berhasil. Kita berhasil budak-budak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, tanah yang dipenuhi hutan mulai berkembang menjadi wilayah layak dihuni. Semua orang mulai sibuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Dengan keberanian dan doa, gangguan kuntilanak akhirnya berangsur hilang. Hutan terbuka, rumah-rumah dibangun, dan sebuah kota terlahir di tepi sungai Kapuas. Saudara-saudaraku, tempat ini kini aman. Kita perlu memberi nama untuk kota ini agar selalu dikenang. Apa ya nama yang cocok untuk kota kita ni Paduka? Kerana kota ini dahulu adalah daerah yang dihuni makhluk halus, kuntilanak. Maka untuk mengenang peristiwa itu, kita beri nama kota ini adalah Kota Pontianak. Kota
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kampung Beting beli ketupat. Ngangkutnya pakai keranjang rotan. Terima kasih dah duduk rapat. Nonton cerita asal mula Pontianak kita sampaikan. Sekian pementasan dari drama dari Geksi. Kami mengucapkan Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan sekali dong untuk teman-teman dari 12G dengan penampilan teater asal usul kota Pontianak. Ya Allah, apa yang kita nih?